Halo Bapak Ibu, balik lagi di channel saya dan saya akan sedikit membahas rekomendasi saya pada hari Jumat untuk dijual Senin ya. Eh, Kemarin saya memberikan rekomendasi ENRG ya bagi teman-teman yang baru ketemu YouTube saya, pengen join grup Telegram saya, link deskripsi ada di bawah yaitu pemahaman saham. Setiap sore saya akan memberikan menu buy close gratis ya, teman-teman bisa coba beli pada saat penutupan market itu jam 2.50 sampai jam 2.59. Itu bisa di HK 5 tik ya, di atas harga penutupan. Nanti jam 3 akan diberikan harga closing. Oke, saya akan sedikit membahas untuk saham ENRG. Dia naik ya, naik cuma 1 tik, berarti belum kejual, harusnya belum kejual. Pasti bertanya, apakah saham ini masih aman? Menurut saya masih sangat aman untuk ENRG. Hari ini dia koreksi, tapi koreksinya wajar dan mantul ke atas. Paling tidak mendekati area beli kita pada saat closing kemarin di 127. Penutupan di 126. Ya, jadi semoga besok dia bisa naik ya. Bisa naik lagi untuk ENRG. Semoga seperti itu karena posisinya masih sangat oke, masih sangat uptrend, jadi masih sangat aman. Tidak usah panik berlebihan ya. Area stop loss juga masih berhasil dipantulkan oleh ENRG karena ENRG selama di atas 120 sebenarnya masih aman. 120 sampai 123 itu ENRG masih sangat aman ya. Semoga besok bisa lanjut naik untuk ENRG ya. Intinya nggak usah terlalu panik kalau saham itu masih bagus ya. Jangan di hold saham yang downtrend. Kalau saham downtrend memang layak dibuang, tapi kalau saham yang masih bagus jangan terlalu panik ya. Apalagi teman-teman yang kemarin sudah belajar online class ya, itu mungkin sudah mengerti analisanya karena sudah saya bongkar selama 2 hari kemarin. Oke, lanjut. Hari ini saya akan menjelaskan menu buy close saya hari ini ya, sore ini tanggal 5 Juli untuk dijual besok pagi tanggal 6 Juli yaitu DGNS ya. Saya akan sedikit membahas saham rekomendasi saya untuk hari ini yaitu DGNS. DGNS oke ya, oke. Sebisa mungkin dia ada resist di 1445 ya, 1445 itu ada salah satu resist dari DGNS. Kalau berhasil jebol kemungkinan akan ke 1490 ya. Supportnya di mana? Supportnya ada di sekarang di 1360 sampai 1370. Itu support DGNS. Lama masih di atas 1360 ataupun toleransinya di 1350. DGNS masih sangat oke dan masih sangat uptrend. Jadi batas stop loss kalau memang mau di stop loss itu jika dia sudah jebol di 1350 deh ya. Jika sudah jebol 1350, teman-teman mau buang silakan ya. Tapi menurut saya DGNS masih sangat oke. Uptrend dan belum terlalu menanjak terlalu tinggi. Dia polanya bagus. Menurut saya seperti itu ya DGNS. Semoga besok lanjut. Oke ya, untuk DGNS seperti itu. Jadi cuan secukupnya saja 1-3%, tidak usah greedy ya. Batas stop loss ya tadi sudah saya sebutkan 1350 ya untuk DGNS. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk request
20 saham yang sudah teman-teman grup saham minta dia analisa. Saya akan coba bantu analisa, ya tidak bisa 100% benar, tapi saya akan coba menganalisa dari permintaan teman-teman, yaitu sekitar 20 saham. Oke. Pertama, pedas. PDES. Downtrend. Busuk, hati-hati. Support di 300. Kalau jebol 300, buang. Inco. Inco sudah mulai oke ya, sudah mulai oke. Pertama dia harus tembus ada resisten di 4.800 ya. Itu resisten yang harus ditembus Inco. Sudah polanya sudah mulai coba uptrend ya. Ya, selama masih dijaga di atas 4.600, pola Inco sudah mulai oke. Ya. Akan lebih bagus kalau dia bisa break dulu, besoknya di 4.800 untuk Inco. Ya, pertahanannya di selama masih di atas 4.600 atau 4.650 itu masih sangat oke untuk Inco. Lanjut ke PNBS. PNBS masih oke ya, masih oke. Batas amannya masih di harga 148, 145. Itu support sekarang, resisten ada di 155 sampai 160. 155, 160 itu resisten dari PNBS. Selama masih dia jaga di atas support 145, 148, PNBS masih oke. Lanjut ke TLKM. TLKM mencoba mantul ya, mencoba mantul di support. Kalau memang mau test buy silakan, buang kalau dia jebol 3.000, itu aja ya. Mau test buy silakan. Kalau buat yang pengen cepet-cepet boleh buy, buang di bawah 3.000. Udah, cuan secukupnya saja untuk TLKM. Posisinya masih downtrend. Lanjut ke Medco. Medco sideways di bawah, membuat pola sideways di bawah. Support sekarang ada di 610, resisten ada di 640, 645. Masih pola seperti itu, mungkin akan bermain di area itu terlebih dahulu. Posisinya sideways di bawah ya, masih kurang menarik. Lanjut ke MLPT. Cenderung akan downtrend ya. Selama masih dijaga di 3.400 deh. Selama masih dijaga 3.400, mungkin masih ada harapan untuk naik ya. Tapi akan lebih aman kalau dia masih dijaga di 3.450-nya ya. Ya, selama masih dijaga 3.450 masih aman untuk MLPT. Tapi kalau jebol ya akan ke 3.400 ya. Semoga tidak jebol 3.400-nya ya. Polanya cenderung downtrend tapi masih bisa dijaga untuk sekarang, masih berusaha untuk buat pola sideways. Potensinya masih ada kenaikan selama masih dijaga di 3.450. Resisten sekarang ada di 4.020 ya untuk MLPT. Lanjut ke BRIS. BRIS sebenarnya masih oke, masih membentuk pola sideways di atas. Support ada di 2150 untuk sekarang, 2150. Resist ada di untuk sekarang ada di 2250, 2260 untuk BRIS ya.
masih oke selama dijaga di 2150 atau toleransi di 2130 ya. Batas aman bridge di 2100 ya. Selama masih dijaga 2100 sebenarnya masih aman. Tapi itu batas terakhirnya untuk bridge untuk masih membentuk pola sideways di atas di 2100. Tapi akan lebih bagus kalau masih dijaga di atas 2150. Oke. Lanjut ke BBTN. Posisinya masih kurang menarik ya. Masih sideways, sekarang masih sideways juga sideways di bawah. Support sekarang ada di 1350, resisten ada di 1390 sampai 1400 untuk BBTN. Polanya mungkin masih akan bermain di sana ataupun mentok-mentok dia akan turun ke 1330 untuk BBTN. Polanya masih sideways di bawah. Lanjut ke put. Sideways ya. Ya ini gimana ya? Ya masih di situ aja di 100, 105 itu aja deh. Dia bermainnya di area itu 100, 105, 100, 105. Masih sideways seperti itu. Lanjut ke ADMG. Masih oke selama dijaga di atas 170. Resist ada di pertama ada di 177 sampai 180. Masih oke ya. Ke BRMS. Ya oke lah, masih sideways di 105 sampai 110. Itu area sideways dan sekarang masih sideways masih di atas sih, masih oke lah. Dibuat base di atas terlebih dahulu itu masih oke lah. Tapi akan lebih aman kalau dia bisa break paling tidak di 110-nya dulu. Itu akan jauh lebih aman untuk BRMS. Lanjut ke friend. Oke lah, friend. Paling tidak dia harus jebol dulu 126 itu lebih bagus. Akan menuju ke 130 ya. Polanya masih oke selama masih dijaga di 120 untuk friend. Lanjut ke HG. HG sebenarnya masih oke selama masih di, ini bukan, maaf ya, bentar saya lihat dulu ini kenapa jadi lain dia. HG atau tidak ada, saya juga tidak tahu, ini kayaknya tidak ada, belum ada di chart ya, mohon maaf untuk HG belum ada di chart. UNTR saya lewati ya untuk HG ya, mohon maaf. UNTR saya dulu di bawah. Posisi support di 20.135 sampai di 20.000 ya. 20.000 sampai 20135 ya. Sekitar itu harganya. Resisten untuk sekarang ada di 20.600 sampai 20.730 untuk harga resistennya ya, mungkin akan bermain di harga range itu terlebih dahulu. Untuk polanya masih sideways di bawah. Lanjut ke PNBN. PNBN kepentok resist di 840 ya, kepentok resist di 840. Mungkin akan coba menguji support lagi di 780 sampai 775 untuk PNBN ya. Lanjut ke BHIT. Polanya masih seperti itu ya, support ada di 82, resist ada di 86 sampai 88
ya. Untuk pay hit polanya masih seperti itu, mungkin akan bermain di range harga itu terlebih dahulu. Masih sideways, cenderung sideways di harga bawah untuk pay hit. Lanjut ke DGNS sudah saya jelaskan tadi. Lanjut ke Kepik. Kepik ya masih sideways. Sekarang ada support di 112 sampai 110, polanya sudah kurang menarik selama dia tidak bisa break. Paling tidak harus di 120 terlebih dahulu. Akan lebih menarik kalau bisa break di 125. Untuk Kepik itu akan jauh lebih menarik untuk Kepik. Oke. Lanjut ke BGTG. BGTG. Mencoba rebound. Nah, mencoba rebound. Ada resisten di 136 sampai 138. Itu dulu yang harus ditembus. Kalau tidak jebol, dia akan balik lagi ke menguji support di 127 sampai 124 ya untuk BGTG. Lanjut ke MYTX. Sudah tidak bagus ya, sudah tidak bagus, hati-hati. Semoga tidak jebol support di 95 sampai 94. Itu support MYTX. Kalau jebol lagi di situ lebih baik batasi risiko ya, berbahaya. Resisten ada di 100 dan 102 untuk MYTX. Lanjut ke MLPL. Ini sebenarnya sudah lebih dari 20 ya, tapi nggak apa-apa sekalian saya analisa. Oke, MLPL oke. Besok semoga menguji area di 740 sampai 760. Kalau jebol 760 akan ke 780. Jebol 80 akan ke 800-an. Untuk MLPL batasi resiko selama masih dijaga di atas 6 di 700 terlebih dahulu ya. Selama masih dijaga di 700 masih sangat aman untuk MLPL. Ya, toleransi penurunnya di 680 untuk MLPL. Masih sangat oke. Lanjut ke ITMG yang terakhir. Sideways. Polanya sekarang ada di 13.800 untuk support, resist ada di 14.320 ya. Kisaran seperti itu akan lebih bagus kalau bisa break paling tidak di 14.450 untuk ITMG, itu akan lebih bagus kalau bisa break di atas itu. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam cuan.